وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, yang mana pembahasan kita masih di dalam bab tasyahud. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tasyahud dan sholawat, yang keduanya di dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i adalah rukun. Tidak sah salat seseorang jika di dalamnya tidak ada tasyahud dan tidak ada sholawatnya. Dan kita telah membahas tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas serta tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, yang secara kekuatan sanad tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud itu lebih kuat karena disahihkan oleh dua orang imam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sementara tasyahudnya Abdullah ibn Abbas hanya disahihkan oleh Al-Imam Muslim. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i lebih memilih tasyahudnya Abdullah ibn Abbas karena di dalamnya terdapat tambahan kalimat al-barakah. Kalimat barakah tersebut ketika ada tambahannya itu yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i untuk lebih diamalkan. Bukan berarti nanti tasyahud yang lainnya tidak diamalkan, tidak. Kemudian kita juga sudah membahas lafaz sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab ibn Ujrah, yang mana lafaz sholawat inilah yang menjadi lafaz sholawat terbaik karena diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nah, malam hari ini kita akan membahas apa yang diucapkan oleh seorang hamba di dalam sholatnya setelah tasyahud dan setelah sholawat, yaitu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mungkin sunnah ini oleh sebagian kaum muslimin dilupakan dan ditinggalkan. Jadi cukup tahiyat atau tasyahud, kemudian sholawat, sudah, habis itu assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal ini adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di antara waktu yang terbaik untuk berdoa itu kan ada dua, duburi kulli shalah wa fi jawfil lail, di akhir setiap salat dan di penghujung malam. Ini waktu terbaik untuk berdoa. Nah, yang di akhir setiap salat, fi duburi kulli shalah, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan waktunya itu kapan. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Yang mana dua-duanya adalah benar, baik sebelum salam maupun setelah salam, dua-duanya adalah waktu yang mustajab, waktu yang terbaik untuk berdoa. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai tasyahud dan setelah selesai membaca sholawat, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali berdoa di dalam sholatnya dengan doa ini. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu seringkali berdoa di dalam sholatnya dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafadznya Imam Muslim, idza tashahhada ahadukum, jika salah seorang dari kalian itu bertasyahud, falyasta'id billahi min arba'in, hendaknya ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Apa saja itu? Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azabnya neraka jahannam. Wa min azabil qabri. Nah, itu di dalam Umdatul Ahkam, kitab Umdatul Ahkam, mungkin antum yang bawa itu enggak disebutkan lengkap di situ. Tetapi ini saya bawakan redaksinya Imam Muslim. Yang ada di redaksinya Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Artinya di sini sebelumnya Abu Hurairah mengatakan kalau Rasulullah sering doa seperti ini. Nah, kemudian di kesempatan lain Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Rasulullah bukan hanya sekedar sering berdoa dengan doa ini, tetapi beliau juga memerintahkan umatnya untuk berdoa dengan doa ini, gitu. Kalau kalian bertasyahud, kata Nabi. Nah, kemudian dalam riwayat Imam Muslim yang lain, yang dari jalur Al-Walid ibn Muslim dari Al-Imam Al-Auza'i, idza faragha ahadukum, redaksinya idza faragha ahadukum, kalau kalian udah selesai minat tasyahud, dari tasyahud. Maka diketahui maknanya di sini ketika kalian bertasyahud, maknanya adalah kalau sudah selesai dari tasyahud. Artinya doa tersebut diucapkan antara tasyahud dengan salam. Selesai dari tasyahud, sebelum salam baru berdoa dengan doa ini. Yaitu Rasulullah memerintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Yaitu yang pertama dari azab neraka jahanam, kemudian yang kedua dari azab kubur, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan yang keempat dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini salah satu doa yang warid, artinya yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Apakah hanya doa ini saja? Enggak, ada doa yang lain. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat muttafaq alaih selanjutnya, yaitu hadis Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an dalam hadis ini minta sama Rasulullah untuk diajarkan doa. Qala rahimahullah an Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi, an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abdullah ibn Amr ibn al-As usianya lebih muda daripada Abu Bakar As-Siddiq, dan masuk Islamnya juga lebih akhir daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lebih senior, hingga Abu Bakar As-Siddiq banyak mengetahui ilmu dari Nabi SAW. Hanya saja beliau tidak banyak meriwayatkan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan.
Hanya ada sebagian riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As inilah salah satunya yang banyak mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karena Abdullah ibn Amr ibn al-As ini semenjak ayahnya masuk Islam, beliau juga ikut masuk Islam. Amr ibn al-As itu masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriyah. Artinya antara tahun ke-6 Hijriyah dan tahun ke-8 Hijriyah sebelum Fathu Makkah, Amr ibn al-As bersama dengan Khalid ibn al-Walid itu masuk Islam. Nah, maka turut serta pula dalam keislamannya putranya. Semenjak saat itu Abdullah ibn Amr ibn al-As itu banyak mencatat, meriwayatkan dengan catatan. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan bahwasanya tidak ada sahabat Nabi yang riwayat hadisnya itu lebih banyak melebihi riwayat hadisku. Maka min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsin minni. Enggak ada yang lebih banyak riwayat hadisnya melebihi riwayat hadisku. Illa ma kana min Abdullah ibn Amr ibn al-As, kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As ini riwayat hadisnya sama banyaknya dengan Abu Hurairah, bahkan lebih. Tapi kata Abu Hurairah apa? Illa annahu yaktub wa ana la aktub. Bedanya Abdullah ibn Amr ibn al-As itu menulis, sedangkan saya tidak menulis. Jadi dicatat riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As itu dicatat dalam lembaran-lembaran atau yang disebut dengan suhuf. Dan ini masing-masing sahabat itu punya kumpulan hadis-hadis Nabi. Itu disebut dengan sahifah. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As itu punya sahifah, punya lembaran-lembaran yang berisikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis Nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau riwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyampaikan annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu doa, ad'u bihi fi salati, yang mana aku berdoa dengan doa tersebut di dalam salatku." Maka Nabi SAW mengajarkan, qul, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang amat sangat banyak. Antum coba tanyakan sendiri dalam diri antum, kira-kira kezalimannya Abu Bakar ini apa? Kalau Syiah ya udah dijadikannya bahan ini, bahwasanya Abu Bakar orang zalim, itu Syiah yang ngomong gitu nanti, sudah dijadiin celah. Tetapi bagi yang mukmin, orang yang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai para sahabat Nabi, justru di sini mengambil suatu pelajaran. Ketika Rasulullah mengajarkan untuk mengakui kezaliman diri sendiri, sekaliber Abu Bakar gitu kan, diperintahkan oleh Nabi untuk merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengakui kezaliman yang amat teramat sangat banyak. Maka yang bukan Abu Bakar lebih banyak lagi gitu loh kezalimannya. Ketika Rasulullah mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar, maka lebih layak lagi bagi yang bukan Abu Bakar untuk berdoa dengan doa ini, senantiasa mengakui kezalimannya di hadapan Allah nanti di dalam salatnya. Nah, ini salah satu adab di dalam berdoa, yaitu apa? Mengakui kezaliman diri sendiri, dosa diri sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah melakukan kezaliman, tidak ada jalan lain untuk keluar dari keterjerumusan diri kita terhadap kezaliman tersebut,
kecuali ampunan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kelanjutannya, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada lagi yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Rabb. Oleh karena itu kita minta kepada Allah, faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari Engkau, warhamni, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mengampuni dan maha merahmati. Innaka antal ghafuru ar-rahim, al-ghafuru ar-rahim. Nah, ini hendaknya kaum muslimin menghafal doa ini. Siapapun kaum muslimin hendaknya menghafal doa ini, kemudian mempraktekkannya di dalam sholatnya sebelum dia salam. Kalau nanti ternyata imamnya cepat terus kemudian nggak sempat doa setelah selesai sholat, nanti di dalam sholat ba'diyahnya, sholat rawatibnya, sholat lagi, sholat sunnah, kemudian ucapkan doa ini, mengingat kezaliman kita jauh lebih banyak daripada kezalimannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.